Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini pukul 2 teman-teman ya, kurang lebih pukul 2 sore hari ya. Jadi hari ini mendung juga teman-teman. Setelah pulang dari kebun, siang hari kondisinya mendung lagi. Sekedar mengingatkan buat teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang sekiranya lokasi anggreknya nggak punya naungan, untuk anggrek-anggrek yang kurang tahan hujan silahkan diselamatkan dulu ya. Apalagi kalau hujannya sampai lebat dan campur angin ya, itu biasanya berpengaruh sama pertumbuhan anggrek teman-teman ya. Kalau untuk anggrek-anggrek yang aman seperti anggrek tirai itu nggak perlu disingkirkan teman-teman ya. Kalau untuk anggrek tirai meskipun musim hujan makin lebat pun tidak masalah ya, karena kalau anggrek tirai itu justru pertumbuhannya di musim hujan malah bagus teman-teman ya. Oh, karena punya saya di rumah juga ini, anggrek tirai yang ada di belakang saya ini juga enggak saya pinggir-pinggirin teman-teman ya, karena memang tujuannya supaya kalau waktu hujan itu enggak perlu nyiram lagi ya. Dan memang terbukti untuk anggrek-anggrek tirai itu kalau musim hujan itu biasanya tunas-tunas barunya itu lebih kemeruyuk teman-teman ya, seperti itu. Buat teman-teman yang khawatir mungkin tunas-tunas anggreknya rusak, busuk, teman-teman bisa sediakan plastik ya. Bisa sediakan plastik, nggak perlu yang tebel teman-teman. Plastik yang tipis pun nggak masalah ya. Yang biasa untuk buat es batu itu boleh ya digunakan, supaya tunas baru dari anggrek-anggrek teman-teman itu nggak sampai nampung air hujan di bagian ujung daunnya ya, seperti itu. Baik itu anggrek dendro, grama, ketelia. Kalau teman-teman was-was ya, khususnya teman-teman pemula misalnya was-was tunas dari anggreknya itu nampung air, teman-teman bisa gunakan plastik ya. Jadi kalau teman-teman itu biasanya mungkin was-was ya, takut anggreknya rusak, khawatir, teman-teman bisa gunakan cara itu ya. Bagian tunasnya itu ditutup pakai plastik supaya nanti dia tidak nampung air dan bisa tumbuh lebih subur ya. Contohnya kayak gini teman-teman, ini kan ketelia. Nah, ketelia ini kebetulan yang dua daun ya, double. Satu batang dua daun. Nah, ini kan kalau bagian atasnya kayak gini itu biasanya kalau hujan airnya akan ketampung di bagian ujung ya, seperti itu. Itu alangkah baiknya buat teman-teman yang was-was itu bisa dikasih plastik teman-teman ya. Dan plastik ini aman teman-teman, itu bisa teman-teman ambil di saat sudah kondisi tunasnya itu sudah mekar ya, daunnya mekar sempurna, sehingga nanti kalau kena air pun dia nggak akan nampung di bagian ujungnya, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman, silakan nanti tulis di kolom komentar di video ini ya. Mungkin teman-teman ada anggrek yang di rumah yang belum survive, monggo silakan ya. Saya juga ngerawat anggrek nggak semuanya lancar teman-teman ya, nggak semuanya sukses. Ada juga beberapa anggrek yang saya masih penasaran ya. Contohnya seperti epigenium itu masih belum berhasil ya di rumah. Dan kemarin sempat bawa ke kebun tapi belum saya review lagi. Mudah-mudahan next kalau ke kebun bisa saya review ya untuk epigenium ya. Tuh. Kalau untuk anggrek grama saya sudah sering review ya ke teman-teman tuh. Anggrek grama akarnya kelihatan ya. Terus grama singoedan ini juga sudah pernah masuk, ini yang ada di belakang ini ya, sudah pernah masuk. Mungkin teman-teman punya kendala, apalagi bisa nanti berbagi, siapa tahu kendala kita sama, kita bisa cari solusi bareng-bareng ya. Yang mungkin belum punya merpati merah ya, merpati merah ini ada Falciparum, Dendrobium falciparum teman-teman ya. Merpati spesies timur ini ya. Bunganya lebih kecil-kecil daripada merpati yang biasanya yang bunganya putih, ini lebih kecil-kecil tapi warnanya oren-oren kemerahan teman-teman ya, seperti itu.
Dan buat teman-teman yang mau cari Dendrobium jungle, misalnya Dendroavin ya, atau anggrek larat putih ini ya, Dendrobium avin, anggrek larat putih, atau mungkin berminat Dendrobium trilamelatum. Nah, ini trilamelatum ada ya. Atau mungkin Discaler tanimbar, teman-teman. Discaler tanimbar ini ekonomis ya, yang kecil-kecil ukurannya ada ini. Ini juga jungle, tuh. Discaler tanimbar, silakan. Jadi kalau cuaca hujan kayak gini ini justru bikin was-was teman-teman ya, terutama untuk teman-teman yang notabene lokasi anggreknya itu tanpa naungan ya. Kalau untuk teman-teman yang pakai naungan plastik UV itu insya Allah nggak terlalu was-was karena air hujan nggak bisa masuk ya. Tapi kalau yang tanpa naungan seperti di tempat kami itu bahkan paranetnya ada yang sobek ya, kelihatan ya. Nah, itu pasti air hujan akan masuk. Tapi berhubung di belakang itu yang pas paranetnya sobek adalah anggrek-anggrek tirai anosmum, jadi aman teman-teman ya. Dan next insya Allah anosmum saya juga akan bawa ke kebun ya. Saya akan bawa ke kebun entah 2 hari lagi, beberapa akan saya bawa ke kebun supaya di kebun juga lebih rame teman-teman ya. Karena anggrek tirai yang saya bawa sementara ini apilum, untuk anosmum belum saya bawa masih ya. Jadi nanti di kebun itu bisa observasi juga ya, anggrek-anggrek apa saja yang kira-kira cocok dan bisa ngerawat dalam jumlah banyak ya. Teman-teman, ini videonya saya akhiri dulu ya, karena ini ada yang datang ke rumah ya, customer mau lihat-lihat anggrek juga, jadi videonya saya akhiri di sini. Next akan saya lanjut lagi ya. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.